Halo guys, welcome back to my channel Julianto Dinata. Dan kali ini kita juga sudah kedatangan lagi seseorang nih ya, yang famous di kau yang bersekolah di sekolah BPK Penabur Holis pasti udah gak asing dengan beliau. Dan bukan cuma di angkatan ini, bahkan angkatan terawal sebut nama bapak ini semua orang langsung tahu ya. Ya. Memang Saya tidak merasa begitu loh. Saya orang luarnya merasa seperti itu. Oh, seperti itu ya. Dan bapak ini terkenal sekali dengan tatipnya sekolah ini ya. Jadi kalau misalnya anak-anak bandel tuh gak ada celah sama bapak ini. Saya ketahuan bandelnya. Padahal saya harus ditatipin. Nah itu akan kita tanya hari ini ya. Kita akan tanya seputar kehidupan dari seorang Pak Anto. Ya, oke. Kita akan coba tanya. Saya sudah nyiapkan beberapa pertanyaan buat Pak Anto nih. Kenapa Pak Anto tuh bisa mengetahui kenakalan anak-anak? Karena dulu sama pernah bandel juga. Betul. Betul ya Pak ya? Pertanyaan saya satu, menyesal nggak Pak di masa muda bandel? Justru ini kan pertanyaan menyesal nggak? Ada dua sebetulnya. Kalau nyesel, dibilang nyesel ada juga, dibilang nggak nyesel enggak juga. Wah, boleh ceritakan apa? Nah, nyesalnya kenapa? Mungkin kalau Tuhan kasih kita anugerah 10, mungkin 3 hilang gitu ya. Karena dengan kebandelan kita ya waktu masa-masa dulu ya, itulah kalau namanya bandel kan identik dengan orang tua melawan orang tua, melakukan hal-hal yang benar dan sebagainya, kenakalan remaja ibaratnya dialami gitu, seperti itu. Untuk kembali ke jalur Tuhan ibaratnya itu berat juga kan. Nah, nggak nyeselnya sebenarnya kita jadi tahu. Nah, kenapa kita jadi tahu? Karena saya ngalamin dulu. Ya, ibaratnya kenakalan remaja saya ngalamin dulu semuanya. Jadi kenapa sih Pak Anto semua tahu kenakalannya? Karena saya ngalamin dulu, bukan hanya teori saja. Gitu. Karena saya pernah terjun juga ke situ. Dan hasil dari kenakalan dulu betul itu untuk menghandle anak-anak bandel yang zaman ya, sekarang ya. Betul. Jadi senakal apapun ibaratnya tahu lah gitu. Kamu mau kesini apa? Ini udah ibaratnya udah jalurnya itu udah ketahuan gitu. Pasti kesini ke sana gitu. Jadi pada dibilang menyesal kan sebenarnya ada positif ada juga. Positifnya ya? Juga. Jadi pengalaman yang cuman dia buat yang lain jangan jadi contoh, berarti harus nakal dulu. Bukan seperti itu. Karena tadi itu kan kata Pak Anto, kalau karunia Tuhannya 10, ada yang hilang. Betul. Jadi Bapak kan ibaratnya baru taubat atau apa, itu kan harusnya Tuhan kasih dari dulu. Mungkin kalau kebayang kalau Pak Anto taubatnya dari dulu, mungkin akan jauh lebih baik. Lebih berbaik lagi gitu. Jadi buat teman-teman, ya itu pengetahuan boleh aja tahu. Tapi jangan sampai terjerumus. Dan namanya kenakalan remaja kadang-kadang bisa membuat makin terjerumus ya, besar keluar ya. Betul. Di pengalaman langsung dari expertnya sudah kenakalan. Soalnya Pak Anto pernah bilang kan, ini kayak semua kenakalan sudah pernah saya lakukan. Jadi nakal. Ya. Tapi jangan dicontoh. Cukup tahu ceritanya aja. Iya. Dan pertanyaan kedua saya Pak ya, Bapak punya istilah julukan kalau di sekolah ini ya. Julukannya sampai di mobilnya ditempel, Batman. Betul ya? Itu ada ceritanya aja. Kenapa Batman itu keluar? Sebetulnya Batman itu sebenarnya karena anak saya dulu kan suka superhero. Superhero juga. Nah itu nggak sengaja Batman. Kalau pakai bat bagus nggak ya, nabrak aja gitu ya. Padahal bahasa Inggris itu nggak ada gitu. Iya nggak ada ya. Yang ada bad boy kan. Iya. Ini tulisannya bukan BAT, Batman kayak superhero bukan ya Pak ya? Bad gitu ya. Nah itu tuh ada sejarah sebenarnya gini. Itu tuh sebenarnya pengingat saya Pak Jo. Jadi pengingat saya, ibaratnya saya itu dulu pernah ibaratnya nakal. Saya tuh orang yang ibaratnya nggak berharga lah, tapi Tuhan tolong kasih kesempatan hidup sampai sekarang ini, kasih karunia yang luar biasa. Itu ngingetin saya, ingat kalau saya bau apa-apa itu, kamu itu asalnya dari mana gitu. Yang Tuhan tolong. Saya itu bukan cowok baik-baik ibaratnya, bukan orang yang suci, bukan apa. Saya itu
mengingatkan saya itu kalau logo itu sebenarnya Batman, karena dalam ayat Tuhan itu menolong manusia saat berdosa. Betul kan? Dalam ya. Saya kira Batman itu cuma bercanda gitu. Itu tuh ada ininya ya. Iya, mengingatkan kalau dulu kita pernah di posisi bad tuh, sekarang kau dikasih ini kehidupan seperti ini tuh karunia Tuhan. Iya, jadi kenapa saya kalau berdoa mungkin Pak Jol kalau misalkan selalu ada setiap harinya tuh mujizat itu betul. Karena saya nggak layak sebetulnya mendapatkan hari-hari ini kalau dengan kelakuan saya yang dulu. Nah seperti itu, jadi ibaratnya Batman itu mengingatkan rakyat, ingat kamu dulu seperti apa. Jadi ibaratnya saya langsung, oh ya Tuhan saya bersyukur sampai kalau sampai titik ini seperti itu. Nggak nyangka loh. Oh ya. Aku tuh selalu punya keinginan untuk bisa merubah anak yang bandel, nggak pernah capek-capek untuk ngurusin anak bandel itu deh Pak ya. Betul. Terus saya lebih senang dengan anak-anak seperti ini karena anak-anak seperti ini sebetulnya ya. Iya. Kalau orang ngelihatnya wah lu bandel lu gini ibaratnya ngeselin terus nih. Betul. Cari-cari masalah dan sebagainya di sekolah. Kita harus lihat latar belakang mereka. Ternyata mereka itu kurang kasih sayang orang tua, kurang perhatian di rumah. Mungkin dia dengan segala materi dia udah cukup, bahkan melebihi uang ada, apa fasilitas semuanya ada. Tapi yang satu ibaratnya papa mamanya berfungsi nggak. Terkadang anak-anak yang seperti ini tuh cari-cari perhatian. Jadi dia carilah kenakalan di sekolah atau di mana-mana di luar. Nah ini yang parahnya di luar. Karena kalau salah orang, ya ini dimanfaatin. Jadinya kan banyak tuh lari ke obat-obatan, narkoba dan sebagainya seperti itu. Ataupun jadinya ada lagi yang paling parah ini Pak Jul, kalau remaja putri. Iya. Nah itu kan ibaratnya mah kalau yang saya tahu itu jatuh cinta pertamanya sama papanya. Iya. Nah ini ibaratnya remaja putri itu kenapa sih? Mohon maaf ya sebelumnya jadi menjual diri. Apa gitu sebetulnya bukan dari orang nggak mampu juga, mungkin dia mampu tapi kenapa nggak begitu gitu ya. Itu banyak pertanyaan seperti itu. Nah itu tadi karena jatuh cinta ibaratnya dia butuh pelukan ayah, kasih sayang ayah, tapi nggak ada gitu. Mungkin orang tuanya sibuk dan sebagainya seperti itu. Nah itu yang makanya Pak tuh senang sama orang-orang, bukan berarti Bapak nggak senang sama yang baik ya. Ternyata kamu tuh seperti itu ya, oke. Jadi akhirnya kita di situ kan sharing, kamu harusnya begini. Banyak yang ngikutin ibaratnya mah anjuran-anjuran, misalkan saya, kamu harusnya gini, orang tuh begini. Banyak yang ibaratnya jadi berbalik gitu. Karena satu lagi mau gimana pun keluarga itu sangat penting. Perhatian orang tua itu sebenarnya bukan perhatian dengan materi sekali lagi. Ibaratnya kayak kita punya masalah, ditanya kenapa kamu di sekolah, coba cerita sama mami atau papi gitu. Itu tuh yang membuat mereka oh ya aku mau cerita gitu. Nah, gitu. Terkadang kan sekarang udah Pak aku ada masalah, udah kamu nanti aja, papa lagi ada banyak kerjaan dan sebagainya. Nah itu yang membuat ibaratnya si anak mencari kasih sayang dari luar. Kalau benar tempatnya apa ya, tapi kalau yang salah itu yang jadi bermasalah ya. Dia Panto sudah mungkin punya banyak pengalaman cerita ya, itu ya. Dari menangani anak terus akhirnya pemeliharaan ini pengalaman anak juga jadi banyak ya. Penanganannya ada beda-beda. Ya seperti kelihatan garang gitu ya, ibaratnya wah kayak tukang berkelahi gitu ya. Setelah ditanya hatinya mellow juga. Iya. Kenapa dia protek seperti itu? Itu pasti ada menyembunyikan kelemahan dia. Misalkan berlaku garang gitu supaya dia punya kelemahannya apa gitu. Sebenarnya dia tuh menutupi kelemahannya agar dia tidak dibully. Gitu. Itu pengalamannya Pak. Banyak lah baca. Udah berapa lama Pak masuk dunia mengajar Pak? 10 tahun. 10 tahun. Ya 3 tahun di SMP. Ini hampir 7 di SMP. 7 tahun hampir di SMA. Yang benar ini yang mau saya tanya apa? Dari awalnya latar belakangnya bad boy. Kenapa bad boy malah masuk kopi? Udah pendidikan Indonesia. Ini kan dalam kita sekarang jadi guru. Ya. Ada ceritanya juga nggak? Ada ceritanya. Sebenarnya saya kejebak ya. Awalnya gini. Sebenarnya saya kejebak dengan saya bersekolah Pak Jual. Jadi di situ tuh saya mau mengambil jurusan olahraga udah pasti. Untuk menghindari apa? Matematika. Padahal saya dulunya IPA loh. IPA ya.
saya IPA dulu untuk apa? Untuk terselamatkan supaya saya lulus. Kalau saya masuk IPS, pasti saya diciriin dong. IPS lah. Udah. Oh IPA kan Iya. Iya. Udah akhir. Karena saya kan dulu di negeri ya. Oh iya iya. Beda banget ya IPA dan IPS ya. Ya, ibaratnya kalau yang anak IPA itu selalu diselamatkan. Terus kalau kita kan gitu bahwa kita seperti hidup di sana dan menguasai. Aman dia. Tapi kalau di IPS kita jangan salah dua. Kamu. Udah pasti udah pasti kecapnya itu jelek. Oh gitu. Strategi selalu main. Emang strategi raja strategi bapak ini. Jadi kalau buat teman-teman di rumah ya ibaratnya kalau kamu punya planning, sediakanlah planning A sampai Z. Udahlah pasrah segitu aja enggak. Jadi harus ada plan B. Kita gagalnya apa tapi tetap menguntungkan. Gitu. Jadi kan kayak saya kenapa sih kok dari IPA masuk ke olahraga? Ya ibaratnya gini, kalau saya milih IPA, kalau saya pintar ke ibaratnya saya ke otakan, ya udah saya lanjut ke IPA, tapi enggak ke otakannya saya masuk ke IPS. Betul nggak? Bisa mengukur diri juga. Iya. Kalau nggak mau berarti langsung ya. Tapi kita kan udah di taraf yang IPA itu bisa ke dulu itu IPA itu bisa ke IPS. Kayak gitu kalau saya. Aman. Nah, makanya saya waktu itu ambil IPA tapi ngambilnya karena nggak mau ketemu sama hitungan. Tapi ternyata masih ada hitungan juga, statistik dan sebagainya ya. Dia mekanika. Tapi kan itu semester akhir-akhir gitu. Akhirnya saya ngambil olahraga. Nah di jurusan itu ada ibaratnya jurusan PJKR. PJKR itu apa? Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Pikiran saya rekreasi, climbing, yang apa-apa, surfing, apa-apa yang olahraga yang bentuknya rekreasi, Baju. Itu yang membuat bapak mau. Wih, bapak tertipu kata rekreasi. Padahal di situ ada 3. Yang satu tuh PKO pendidikan kepelatihan olahraga, terus emang satu ada lagi for gitu. Itu ilmu olahragaan. Saya itu nggak mungkin. Kayak misalkan tendangan dari ini kenapa mengurangi sama bisa. Itu dihitung. Itu ini. Kalau kepelatihan kan lebih ke pelatihan. Rekreasi Pak olahraganya yang bagus-bagus berarti ya. Bahkan ibaratnya olahraga yang ada di rekreasi lah. Ibaratnya entah itu olahraga air apa dan sebagainya. Wah, cuma oke banget. Ternyata PJKR itu dan jadi guru. Semua pelajaran olahraga itu dipelajari di situ. Kalau di PKO misalkan itu, ini spesialisnya basket itu diperdalam basket. Makanya jadi pelatih basket pasti itu lebih bagus, jadi pelatih itu lebih bagus. Nah PJKR semua pelajaran sampai tinju sampai gol dipelajari ada dapet di situ. Dan lulusnya jadi guru. Itu di luar ekspektasi. Mana rekreasi? Ini dulu kan ibaratnya yang olahraga ekstrim lah, off-road apa kan rekreasi ya. Iya, jadi ibaratnya saya ya di situ kok jadi guru sih gitu. Tapi dari situ juga saya sih nggak apa aja nggak terlalu rugi juga karena saya melihat karena basic orang tua guru. Ibaratnya orang tua ibaratnya mah bisa muliain saya sampai sekarang ini dengan gaji mungkin kalau sekarang dulu itu PNS kan tahu sendiri Pak Jo, Bakri kan. Kalau sekarang kan dahsyat ya. Kalau sekarang PNS oke gitu ya gajinya kan zaman dulu bawa sendiri. Tapi dari situ kok mereka bisa mulai saya gitu Pak Jo. Kalau pengen tahu itu biaya kuliah saya ibaratnya, karena saya nggak punya ATM. Oh ya? Ya kalau mau kirim uang saya harus pulang sengaja gitu. Jadi gini, buat apa itu? Itu tuh buat, terus saya punya teman-teman di kampung halaman. Pengen ya terus nge-refresh saya. Jadi kan kadang kan dunia kos, dunia perkuliahan kan nggak kos dan betul begitu harus ngatur uang apa, terus belum masalah yang lain, anak-anak yang lain ada masalah dan sebagainya, ibaratnya membuat ibaratnya stres kan. Daripada berdiam di sana, pulang di jalan bisa apa gitu, menenangkan diri, pulang tuh udah fresh lagi gitu, siap menghadapi hari. Karena kan tekanan dosen kan yang mengajar itu dosen-dosennya yang pelatih nasional, ngeri ibaratnya tuh kamu harus bisa, wah keras ibaratnya kalau dulu. Bahkan jadi stres gitu ya, banyak tekanan belum dari senior. Itu kan sangat menekan gitu ya. Makanya saya nggak mau pakai ATM, pulang.
Terus pulang itu biasanya si mama kasih perbekalan tuh di tas. Banyak gitu ya. Pulang bawa cucian, pulang ke sana bukan bawa oleh-oleh ke orang tua, tapi bawa cucian. Cuciin, balik bersih dan bawa bekal-bekal itu. Kampung. Nah itu. Nah ibaratnya kan kalau dilihat dari gaji sih, kalau dihitung secara nominal itu, kalau dihitung mereka tuh nggak makan dong, tapi mereka masih bisa makan. Kok bisa gitu. Gitu saya sampai berpikir, sampai ngitung, saya tahu lah nominalnya nggak usah jangan disebut, tapi kalau dihitung secara seminggu kan saya berarti pulang tuh seminggu kali berarti 4 kali ya. Kalau itu tuh uangnya itu semua buat oleh saya. Gaji guru yang bapaknya semua cuma buat kuliah. Berarti mereka makan apa? Ya, tapi mereka enggak tuh hidup seperti biasa aja gitu, nggak berkekurangan apa gitu. Tapi kalau secara itu habis uangnya itu sama saya. Itu yang menjadikan teladan juga bagaimana? Ya betul, ibaratnya ya udah, ibaratnya gini sih. Sebenarnya ini jangan sih sebenarnya. Jadi saya tuh gini punya cita-cita. Ibaratnya gini. Nganggurnya saya itu jadi guru. Kalau saya berhasil, berarti saya jadi pengusaha. Oke. Jadi buat teman-teman semua di rumah, ibaratnya kamu kalau misalnya punya cita-cita itu dari plan sampai ini. Iya. Ya, nganggurnya juga ibaratnya mah biar kamu menjadi guru. Masih bekerja gitu. Tapi kalau saya pengen berhasil, berarti saya jadi pengusaha. Betul ya? Ya, gitu ibaratnya. Anggap punya pegangan dulu lah. Ya, gitu. Itu nganggur. Bagi orang nganggur tuh nggak punya penghasilan. Itu mah ada penghasilan. Iya, guru. Ya, gitu. Kalau menurut pandangan saya gitu. Jadi jangan pantau ya. Jadi kayak sekarang ini ibaratnya mah, tapi jadi guru itu kan panggilan. Nah, setelah akhirnya dijalani, ternyata nggak kayak gitu ya. Gitu ternyata seorang guru itu mempunyai ibaratnya ada hikmat-hikmat tersendiri. Jadi inilah pengalaman saya Pak Jul. Setiap tahun pasti Tuhan itu nggak tahu kenapa ya Pak Jul. Kalau Pak Jul juga sadari, mungkin Pak Jul juga ngalamin tapi nggak nyadar gitu ya. Setiap tahun itu Pak Jul akan dititipi satu orang anak. Iya, khusus. Betul. Yang khusus. Ya. Itu kan bukan suatu kebetulan, itu agenda Tuhan. Betul nggak, Jul? Ada aja ya. Ada setiap tahun yang harus kita tuh ibaratnya khusus lah untuk diperhatikan, dibina apa gitu. Berarti selalu kasih. Nah itu ibaratnya sekarang itu jadi guru itu emang bukan hal yang menurut kata Pak Anto yang tadi pertama itu ternyata keliru ya. Kalau dijalani, ternyata guru itu adalah suatu panggilan. Dan bukan orang yang biasa-biasa menurut Bapak. Karena semua orang bisa ya. Semua orang bisa. Ya, karena kenapa kalian harus memahami berbagai macam karakter. Ya. Dan kita juga ibaratnya harus benar-benar seperti artis guru itu. Kalau menurut Anto kenapa? Karena kita datang, kita jadi pusat perhatian. Ya. Dari situ kamu tahu nggak? Ya, kalau seorang guru itu ibaratnya di rumahnya ada masalah. Atau ada masalah dengan rekan kerja, atau ada masalah ini, atau cicilannya masih belum dilunasi, atau banyak hutang dan sebagainya. Itu semua tidak boleh terlihat. Itu tidak boleh terlihat dan harus mengajar kamu profesional. Iya, betul. Artis ya. Iya. Karena nggak mau tahu dia lagi ada masalah, tapi harus menghibur. Iya, betul. Itu kalau menurut saya pribadi, jadi guru itu adalah kayak seperti artis. Dari mulai penampilan harus diberi, soalnya jadi otomatis di public figure buat di kelas. Saya juga ngalamin ya. Kenapa guru itu rambutnya boleh panjang ini? Saya ngalamin. Kenapa sih ini berarti gitu kan? Kenapa sih Pak Anto pakai pomade itu? Sebenarnya kalau nggak pakai pomade itu ribuh banget ya. Sebenarnya kayak Pak Anto pakai pomade harus ini sebenarnya biar kelihatan fresh aja gitu. Jadi sampai siang kelihatannya kayak mandi aja, mandi gitu ya. Kayak kebayang kamu pelajaran terakhir matematika yang ngajarnya udah kusut, tidak menarik, terus dia punya masalah, dia jadi ngajar asal-asal atau jadi tiba-tiba marah sama kamu, bagaimana? Itu kan nggak enak juga ya. Gitu ibaratnya kalau kenapa sih di sini guru-gurunya semuanya diperhatikan penampilannya. Sebenarnya saya sedikit setuju sekali. Itu gitu. dasarnya gitu. Karena kalau saya iya juga sih jadi guru itu jangan kayak ibaratnya mau main kemana gitu. Ibaratnya kayak mau apa
ke dapur atau apa gitu ya, semuanya harus diperhatikan gitu ya. Mungkin dengan penghasilan dulu ya tidak bisa mengkredit juga ya tapi setidaknya rapi